Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sri Nurlianti. Saya guru produktif ATPH di SMKN Negeri 1 Maja, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di UNS dengan materi sterilisasi ruang, alat, dan bahan kultur jaringan pada mata pelajaran agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Meskipun di luar mendung, tapi istilahnya nggak menurunkan semangat kita untuk belajar hari ini ya. Oke, agar pembelajaran kita berkah ya, ilmunya bermanfaat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ajis ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Ahmad Rofiki. Sehat? Ananda. Ya, sehat Nanda? Amelia? Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita rapih-rapih dulu nih. Di bawah ada sampah nggak? Kalau ada sampah, tolong pungut dulu, buang dulu ke tempat sampah. Dan sekalian juga, Ibu tadi ada titipan nih dari kesiswaan, tolong cek anak-anak sekalian ini gimana kedisiplinannya. Diki. Bulan. Ini kenapa nggak atributnya kenapa nggak dipakai? Ada yang satunya kotor, Bu. Oh, kotor, iya. Nah, ini juga Najar. Kalau yang lain pada pakai pangkat ya. Najar kenapa nggak pakai pangkat Najar? Buru-buru dari rumahnya ke sini. Oh, iya. Tinggalin. Tinggalin. Lain kali tolong ya dipersiapkan sebelum besok mau berangkat sekolah ya. Oke, untuk menambah wawasan kebangsaan kita, cinta tanah air kita pada Indonesia, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dulu ya. Untuk itu silahkan berdiri. Silahkan duduk kembali. Oke, semalam lihat TV nggak? Berita tentang badminton? Lihat nggak? Thomas Cup ya, Indonesia jadi juara. Bangga kan ketika istilahnya lagu Indonesia Raya dikumandangkan ya. Jadi nggak hanya Indonesia Raya tuh nggak hanya istilahnya tiap hari kita nyanyikan, tapi kalau misalnya di event kayak gitu tuh menjadi suatu kebanggaan sendiri ya. Jadi kita juga sebagai bangsa Indonesia istilahnya cinta tanah air, cinta istilahnya bangga sama lagu kita sendiri. Oke.
kita masuk ke materi hari ini atau ke pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran apa? Agribisnis, pembibitan dan kultur jaringan. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang sterilisasi ruang, alat, dan bahan kultur jaringan. Masih ingat nggak minggu kemarin itu belajar tentang apa? Ya. Persiapan peralatan. Ya, persiapan peralatan kultur jaringan. Di antaranya ada tentang alat-alat untuk steril. Tapi Ibu mau flashback lagi dulu flashback dulu nih tentang apa sih kultur jaringan gitu. Takutnya kalian tuh hanya ya sudah, biasanya kan materi udah mau kemana tapi definisinya saja kadang lupa gitu. Apa yang dimaksud dengan kultur jaringan? Siapa yang mau jawab? Ya. Kultur jaringan adalah suatu sistem perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman yang berukuran kecil sampai sangat kecil, baik berupa organ, jaringan, maupun sel-sel tanaman dalam media buatan dengan kondisi yang aseptis secara in vitro, kemudian bergenerasi lengkap menjadi tanaman lambat. Oke, tadi ada kata aseptis. Apa yang dimaksud dengan aseptis? Bu, Ya Mal? bersih, bebas dari kotoran. Bersih, bebas dari kotoran. Oke, nih dari slide PowerPoint ini bagaimana kondisinya? Kotor. Ini Kotor. kotor. Kalau yang ini bersih. Layak tidak di ruangan ini digunakan? Tidak. Tidak layak. Kenapa tidak bisa digunakan? Siapa yang mau jawab? Kenapa tidak layak digunakan? Siapa yang mau jawab? Ya, Nazar? Karena ruangannya kotor, Bu. Karena ruangannya kotor. Kalau misalnya ruangan yang kotor ini mau seperti ini, aduh, mana ini? Oh ya ini, mau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bu, Ya Reza? harus dilakukan, dibersihkan dan disterilkan. Ya, dibersihkan dan disterilkan. Berarti berkaitan dengan materi hari ini ya, yaitu sterilisasi ruang, alat dan bahan. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama adalah untuk kompetensi pengetahuan menganalisis teknik sterilisasi ruangan, alat, dan bahan kultur jaringan. Sedangkan untuk keterampilan adalah menunjukkan teknik sterilisasi ruang, alat, dan bahan. Adapun indikator pencapaiannya adalah yang pertama, menganalisis teknik sterilisasi pada ruangan kultur jaringan. Yang kedua adalah menganalisis teknik sterilisasi pada alat kultur jaringan tanaman, dan untuk praktikumnya menunjukkan teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan serta menunjukkan teknik sterilisasi alat kultur jaringan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah berdasarkan pengamatan video tentang sterilisasi ruangan, peserta didik mampu menganalisis teknik sterilisasi ruangan dan alat kultur jaringan tanaman dengan benar sesuai SOP ya. Berdasarkan praktikum sterilisasi ruangan dan alat, peserta didik dapat menunjukkan teknik sterilisasi ruangan kultur jaringan tanaman dengan tepat ya. Nih, ini materi pembelajarannya, pengertian sterilisasi, teknik sterilisasi ruangan, teknik sterilisasi alat, dan teknik sterilisasi bahan. Salah satu faktor pembatas dalam keberhasilan kultur jaringan adalah kontaminasi ya. Nah, langkah untuk mencegah kontaminasi apa? Adalah dengan sterilisasi. Nah, ini alat-alat apa ini? Ini apa? Ini namanya apa? Iya, Ajis? Laminar air flow. Kalau yang ini, ada yang tahu gambar 2? Ya, apa, Man? Oke, yang ketiga siapa yang mau jawab? Iya, Bu. Lampu bunsen. Ketiganya alatnya untuk apa? Untuk tolong diamati, dianalisis dari video tersebut ya. Apa bahasannya?
kontaminasi. Kontaminasi merupakan masalah utama masyarakat pada kultur jaringan. Kontaminasi dapat menghambat perkembangan mikroskora ataupun tumbuhnya protein yang tidak kita hendaki pada media maupun eksplan selama inkubasi. Pada kultur in vitro, Oke, bentar. Oke, tadi sudah disimak videonya. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya biar tayangan video tadi itu dianalisisnya seperti apa, ya. Oke, boleh satu berdua. Oke, dari tayangan video tersebut permasalahannya apa? Tentang apa permasalahannya? Kontaminasi. Tentang kontaminasi. Kalau tadi kan di video ya istilahnya tidak kontaminasi seperti apa Bu? Tidak full kelihatan ya. Nah, Ibu bawa yang aslinya nih kontaminasi. Ibu bagiin ya. Oke, dari kontaminasi tadi ciri-cirinya apa? Coba lihat, ciri-cirinya seperti apa? Ada yang tahu itu apa? Itu kontaminasi apa? Ada yang tahu? Ya, apa? Di dalamnya terdapat jamur. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya coba lihat yang itu gimana? Warnanya apa? hitam. Hitam. Yang ini? Sama. Yang ini warnanya apa? Putih. 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 Yang ini warnanya apa? Jamurnya? Hijau, Bu. Yang ini hijau, yang ini? Hijau. Hijau. Yang ini? Abu. Abu. Tuh kan tadi ciri-cirinya ada warnanya apa? Ada jamurnya warnanya apa? Hijau. Terus abu. Nah, kira-kira sumbernya itu dari mana coba? Ya. Ruangan yang tidak bersih. Oke, bisa jadi dari ruangan yang tidak bersih. Terus lalu gimana mencegah agar si kontaminasi itu tidak kembali lagi? Ya. Sterilisasi. Oke, dengan cara sterilisasi. Berarti dari permasalahan tersebut kita mendapatkan istilahnya rumusannya adalah, coba baca rumusannya apa? Rumusan masalahnya apa? Ya, Ajis. Bagaimanakah mekanisme analisis sterilisasi ruangan, alat dan bahan kultur jaringan tanaman agar eksplan tumbuh dengan baik? Oke, baiklah, bagaimana mekanisme analisis sterilisasi ruangan, alat, bahan, dan kultur jaringan agar si eksplan si eksplan ini tumbuh dengan baik ya. Nah, berarti kita diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1
Apa yang harus dilakukan? Kelompok 1. Sterilisasi ruang kultur. Iya. Kalau kelompok 2? Sterilisasi ruang transfer. Kelompok 3? Sterilisasi alat menggunakan autoklaf. Ya, itu berarti silahkan didiskusikan bagaimana mekanismenya atau langkah kerjanya ya. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Habis itu kita diskusi sebentar, lalu kita praktikum untuk sterilisasi. Oke, sudah mengerti apa yang dikerjakan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus didiskusikan? Ini. Oh iya Bu. Nih. Ini kan. Berarti ini permasalahannya nomor ini. Berarti permasalahannya 1 dan 2. Berarti di ruang kultur. Ini oke, berarti kelompok 1 permasalahannya di ruang kultur. Oke. Yang kedua, yang kelompok 2 ini apa? Berarti yang Kamar 3 dan kamar 4. oh iya, berarti permasalahannya apa? Pada hari pertama eksplan tersebut kondisinya baik-baik saja. Tapi hari ketiga tumbuh mikroorganisme. Berarti jadi harus diapakan? Harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Sterilisasi. Dengan sterilisasi apa? Ruang transfer. Ruang transfer. Oke. Karena diskusinya sudah beres, berarti kita pindah istilahnya hari ini kita langsung praktikum ke kemana? Ke laboratorium kultur jaringan. Jangan lupa pakai apa? Jas. Oke, ditunggu di laboratorium kultur jaringan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mana nih? Di laboratorium kultur jaringan tanaman. Hari ini kita akan praktikum apa? Sterilisasi. Oke, sebelum kita melakukan praktikum di laboratorium itu ada peraturan yang harus dipatuhi. Apa saja kira-kiranya? Yang pertama, ada yang masih ingat? Selalu mengetahui prosedur keselamatan. Ya, selalu mengetahui prosedur keselamatan kerja. Apalagi perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan sterilisasi ruangan kultur. Yang pertama, membersihkan lantai, tata kultur dan dinding ininya dinyalain. langit di ruangan pertumbuhan dengan menggunakan vakum. Coba nyalain dulu. Yang kedua, pel ruang pertumbuhan dengan menambahkan karton. Dipelnya dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini, ya sini aja dulu. Bisa ngepelnya? Kalau nggak alat pelnya diinin dulu, bentar. Ya. Nah, ya, sok, silahkan. Dan yang terakhir, setelah pelan kering, semprot seluruh ruangan pertumbuhan dan prakultur menggunakan alkohol 96%. Ya, hati-hati ya. Bagaimana arahnya? Ya, jangan sampai kena mata. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan sterilisasi ruang transfer. Yang pertama,
Membersihkan lantai, dinding di ruang transfer dengan menggunakan vacuum cleaner. Ya, tahan. Ya, arahnya. Yang kedua, pel ruang transfer dengan menambahkan karbol. Yang bersih ya Ki ya. Jangan lupa sela-sela itunya pinggir-pinggirannya ya Ki ya. Setelah keran kering, semprot seluruh ruang transfer dengan alkohol 96%. Dari sebelah sini. Ke belakang ya. Ke belakang ya. Hati-hati, itu alkohol. Lap laminar air blow kabinet dan semprot dengan alkohol 96%. Langkah terakhir yaitu menyalakan lampu UV selama 1 jam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan tentang sterilisasi alat dengan menggunakan autoclave. Langkah yang pertama adalah agar-agar yang berada di dalam botol kultur dikeluarkan terlebih dahulu menggunakan spatula. Langkah selanjutnya adalah botol kultur dicuci dengan sabun dan dibilas dengan air mengalir kemudian ditiriskan. Kita harus memperhatikan atau memeriksa autoclave terlebih dahulu sebelum dioperasikan. Periksa air yang berada di autoclave. Lalu masukkan botol dan susun di dalam panci autoclave. Botol yang kosong posisinya terbalik. Setelah tersusun penuh, tutup autoclave dengan memasang struknya secara berpasangan lalu kencangkan. Nyalakan tombol on untuk pemanasan. Setelah uap air keluar dari katup, maka tutuplah katup tersebut. Tunggu hingga suhu mencapai 121 derajat Celcius. Setelah tercapai, matikan tombol on, lalu nyalakan tombol on timer selama 30 menit untuk peralatan.
Setelah 30 menit, matikan tombol on timer. Tunggu hingga suhu dan tekanan turun baru bisa dibuka tutup autoclave. Buka katup terlebih dahulu, baru skrupnya terlebih dahulu. Tunggu hingga suhu dan tekanan turun baru bisa dibuka tutup autoclave. Buka katup terlebih dahulu, baru skrupnya terlebih dahulu. Oke, tadi habis praktikum, silahkan didiskusikan ya pembahasannya. Setelah itu nanti kita melakukan presentasi. Siap ya? Oke. Ini kelompok 1 sudah mulai dari mana? Dari kesimpulan yang Oke, berkesimpulan. siap. Kelompok 2 gimana diskusinya? Iya, ya. Udah? Tinggal bikin kesimpulan. Oh iya, silahkan. Oke, sudah siap untuk presentasi? Gimana kelompok 1? Siap? Siap, Bu. Oke, siap. Presentasi dimulai dari kelompok 1. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil praktikum pada hari ini, yaitu kelompok 1 menggunakan alat vacuum cleaner alkohol 75% dan pelan ditambah karbol. Langkah kerjanya: membersihkan lantai, rak-rak kultur dan dinding, langit-langit di ruang pertumbuhan dengan menggunakan vacuum cleaner. Pel ruang pertumbuhan dengan menambahkan karbol. Setelah pelan kering, semprot seluruh ruang pertumbuhan dan rak-rak kultur dengan alkohol 96%. Yang terakhir, ruangan kultur dapat juga disterilisasi dengan larutan formalin 1% dengan kadar yang rendah. Apabila menggunakan larutan formalin, tempatkan ke semua penjuru ruangan dan tutup ruangan selama 2 hari, baru dibuka setelah hari ketiga. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari praktek tersebut yaitu untuk mensterilkan ruangan supaya tidak kotor dan tidak lembab, dan agar tidak terjadi berjamur kepada tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab dulu sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sebutkan macam-macam kontaminasi. Kami akan menjawab kelompok tilu dan akan dibacakan oleh Saudara Devi. Macam-macam kontaminasi berupa bakteri, fungi, serangga, virus, dan lain-lain. Silahkan lanjutkan ke kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum alat-alat yang digunakan di ruang transfer, yaitu laminar airflow. Fungsinya yaitu suatu tempat atau meja kerja yang steril untuk melakukan kegiatan mulai dari persiapan bahan tanam, inokulasi atau penanaman, dan pemindahan tanaman dari tempat ke tempat lain. Yang ketiga ada pinset. Fungsinya yaitu untuk menjepit benda-benda berukuran kecil seperti jaringan. Yang keempat, hand sprayer. Fungsinya untuk menyemprotkan larutan dan untuk mensterilkan alat dan tangan agar tidak terkontaminasi. Yang kelima, petri dish. Fungsinya untuk membiarkan bakteri dalam mikrobiologi sebagai alat penimbang sampel untuk mengeringkan bahan sampel. Kesimpulannya yaitu kultur jaringan memerlukan keadaan yang steril agar memiliki tingkat keberhasilan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kultur jaringan dilakukan sterilisasi. Dan untuk lebih sterilnya harus menyalakan lampu UV. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab kelompok. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Oh ya, kelompok 3 ada. Silahkan dicatat. Yang bertanya, maksimal berapa menit menyalakan UV? Oke, langsung dijawab apa mau ditampung dulu?
Langsung. Silahkan langsung. Jawabannya akan dibacakan oleh Ananda. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya 30 menit. Nah, selanjutnya kelompok 3, presentasi kelompok 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kami, yaitu sterilisasi alat menggunakan autoclave. Untuk alat-alatnya adalah autoclave. Fungsi autoclave adalah sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Yang kedua adalah spatula. Spatula difungsikan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat dan dapat dipakai sebagai pengaduk larutan. Yang ketiga adalah sabun. Sabun untuk membersihkan botol-botol tutup. Sudah sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Silahkan ditulis pertanyaannya. kenapa peralatan pinset harus dibungkus dulu sebelum dimasukkan ke autoclave? Langsung dijawab. Langsung. Izin menjawab, karena kalau tidak dibungkus akan menyebabkan karatan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, kita sudah beres praktikum tadi dengan apa yang kita lakukan tadi di laboratorium tentang sterilisasi. Jadi kegiatan hari ini apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan. Sterilisasi adalah setiap proses baik fisika, kimia, dan mekanik yang membunuh semua bentuk kehidupan, terutama mikroorganisme, atau usaha untuk membebaskan alat dan bahan dari segala bentuk kehidupan, terutama mikrobia. Ya. Sterilisasi ruang laboratorium, terutama ruang transfer menggunakan lampu UV untuk sterilisasinya. Ya, nih jadi kesimpulannya adalah kontaminasi merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan kultur jaringan. Sumber kontaminasi itu terdiri dari ruangan yang kotor, alat dan bahan yang digunakan itu tidak steril. Sterilisasi pada prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah sterilisasi fisik dengan pemanasan. Yang kedua, sterilisasi secara kimiawi, itu dengan disinfektan tadi ya. Terus dengan alkohol. Dan yang ketiga adalah sterilisasi secara mekanik, digunakan untuk beberapa bahan akibat pemanasan yang tinggi atau tekanan yang tinggi ya. Oke, sebelum pelajaran ini berakhir, tadi Ibu sudah membagikan tes evaluasi di Google Classroom ya. Tolong dibuka Google Classroom-nya, diisi tes formatifnya, hanya 5 soal ya. Silahkan dibuka dan diisi. Sudah? Udah, Bu. Sudah. Yang kelompok ini? Nah, oke. Ibu lihat hasil tesnya ya. Langsung masukkan ya. Wah, dari 12 peserta ini ada salah satu yang tidak memenuhi KKM ya, Diki. Kenapa Ki? Oke, karena yang tidak memenuhi KKM itu harus dites kembali atau di remedial ya. Nanti sebelum dilaksanakan remedial, Ibu mau mengadakan pengayaan dulu nih untuk yang nilainya tinggi, Reza, Aziz ya. Tolong bantu teman-teman yang lainnya untuk mereview lagi materinya ya. Jadi pengayaannya adalah tutor sebaya dengan teman-temannya ya, agar nanti temannya sebelum dilaksanakan remedial mengerti ya, biar nanti ketika remedial nilainya tidak jelek lagi ya. Siap ya Diki? Siap. Oke, jangan berkecil hati ya, semangat buat minggu depan ya. Oke, dari istilahnya Ibu memperhatikan dari mulai sesi diskusi, tanya jawab, praktikum ya. Ada kelompok yang istilahnya pekerjaan istilahnya praktikumnya
ada yang gesit ya kan, ada yang kebalikannya gitu ya. Mohon maaf untuk yang lainnya, jangan berkecil hati, jangan sirik ya. Bukan berarti ibu istilahnya pilih kasih, enggak, karena dilihat dari kerajinannya ya. Oke, dan tadi kelompok yang paling rajin itu adalah kelompok, kira-kira kelompok berapa nih? Ayo. Kelompok berapa lagi? Oke, ibu kasih penghargaannya ke kelompok 1 ya. Ini apa, alat tulis. Oke, untuk kelompok lainnya jangan berkecil hati ya. Nanti ada pertemuan selanjutnya. Kan yang kemarin sudah kebagian ya. Jadi yang lain juga sama harus kebagian ya, biar belajarnya semangat ya. Oke, apa yang dipelajari hari ini? Kita sudah berada di akhir sterilisasi tadi. Oke, tadi kita belajar tentang sterilisasi ya. Manfaatnya untuk kita apa? Dapat mengetahui tentang sterilisasi. Ya, dapat mengetahui tentang sterilisasi. Oke, berarti pelajaran sterilisasi ruangan dan alat sudah beres. Pertemuan selanjutnya adalah tentang teknik pembuatan larutan stok ya, pembuatan larutan stok. Tolong dibaca lagi sebelum nanti ketemu ibu untuk minggu depan ya. Dibaca materinya, dipahami di rumah ya, jangan males ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti di jalan juga berkah, selamat ya. Silahkan dipimpin doanya oleh Reza ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Langsung pulang ke rumah, sampaikan salam ibu untuk orang tuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.